Halo Sobat Osagri, kembali lagi di Osagri Podcast, obrolan seputar agribisnis. Kali ini kita sedang berada di Agrostera Group, lebih tepatnya di PT Firma Agrostera Multi Agroindustri di Sukabumi, Jawa Barat. Perusahaan ini dimiliki oleh salah satu alumni sukses dari Departemen Agribisnis yang bisa rekan-rekan ambil sebagai motivasi dan juga bisa kita pelajari bersama praktik agribisnis terpadu yang dijalankan di perusahaan ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Raja Panutan SEMSI. Bah! Halo Mas Raja. Halo. Salam dulu kita. Oke, teman-teman semua Sobat Osagri, kita sudah bersama Mas Raja Panutan SEMSI. Tepatnya beliau adalah dari Agribisnis 54. Oke, Mas Raja, boleh mungkin memperkenalkan diri kepada rekan-rekan Sobat Osagri yang sedang menonton kita? Oke, teman-teman semua, perkenalkan saya Raja Panutan, Agribisnis 54, ya, sekarang jadi pimpinan Agrostera Group dan juga direktur dari PT Firma Agrostera, salah satu PT yang ada di Agrostera Group. Oke. Ya, mungkin itu, lalu juga perusahaan kita di bidang multi agroindustri, dari mulai perikanan, lalu juga perkebunan, lalu juga ada pabrik, ada peternakan juga. Oke. Itu teman-teman benar-benar terpadu kan agribisnis yang ada di sini. Bahkan saya dengar-dengar juga ada sektor mineral ya, Mas ya? Betul. Oke, tapi teman-teman kita akan bahas nanti. Oke Mas, kira-kira bisa nggak Mas Raja menceritakan awal mula berbisnis itu sejak kapan? Apa yang memotivasi Mas Raja dari awal mulanya hingga bisa menjadi Mas Raja yang seperti sekarang ini? Bisa Oke. diceritakan Mas? Kalau saya mulai berbisnis itu dari kelas 3 SD. Nah, itu dari mulai kita memelihara ayam, ya, terus berkembang, terus juga dari situ jatuh cinta terhadap agri, ya, terhadap peternakan, terus juga akhirnya merambah ke pertanian, ke tanaman hortikultur, ke bunga, terus juga ke ke unggas, puyuh, terus juga hewan ruminansia, akhirnya jadi banyak. Oke. Nah, dari situ terus dari sejak kelas 3 SD, kelas 3 SMP ke puyuh, terus juga sampai kuliah. Pada saat kuliah hingga saat ini, akhirnya jadi keterusan. Lalu yang memotivasinya apa? Kecintaan kita Hmm. terhadap lingkungan, terhadap makhluk hidup. Itu sih sebetulnya. Oke, Ya, Sobat Osagri semuanya. ya. Nih saya mau tanya nih, kelas 3 SD Sobat Osagri lagi pada ngapain? Karena kelas 3 SD Mas Raja sudah membuat bisnis dengan 10 ekor ayam ya Mas ya? Ya, betul. Oke, 10 ekor ayam. Baik, selanjutnya nih, Sobat Osagri juga pengen tahu nih Mas Raja. Boleh nggak cerita, tadi kan disebut di kampus juga ada perannya juga. Kira-kira apa peran kampus yang membentuk Mas Raja sehingga bisa mematangkan bisnisnya seperti ini? Betul. Itu juga sangat besar. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa di kampus itu buat apa sih gitu kan. Yang penting pengalamannya saja, oh tidak. Karena menurut saya betul bahwa pengalaman juga menambah wawasan kita, tapi juga knowledge di kampus ya. Menambah pengetahuan kita pada saat kita padukan, itu akan jauh lebih luar biasa gitu. Dan juga motivasi bisnis dengan apalagi maaf dosen-dosen kita yang sangat-sangat luar biasa itu membuat kita lebih termotivasi gitu kan, mewujudkan teori-teori yang memang sulit, teori-teori yang sangat luar biasa, akhirnya pada saat kita aktualisasikan di lapangan dan itu relevan, itu sangat luar biasa. Oke, Mas Ya, Raja. Pertanyaan yang di luar konteks nih sedikit. ya. Mas Raja dulu pembimbingnya siapa sih, Mas? Waduh, itu pembimbingnya itu ada dua. Mm-mm. Oh, di mana nih? Kalau di agribisnis aja di Oh, di S1-nya pembimbingnya agribisnis siapa? itu ibu kita bersama, Ibu Dwi Rahmina. Wah, Ibu Dwi Dan Rahmina. pada saat itu dengan Ibu Triana. Oh, dengan Ibu Triana. Sekarang sedang Betul. studi Ibu Triana. Semoga juga Iya, cepat beres studinya Ibu Triana. betul. Baik, selanjutnya nih, Mas. Ada nggak sebuah tips and trick yang bisa diinformasikan, dibagikan kepada teman-teman Sobat Osagri semua untuk kiat sukses berbisnis seperti Mas Raja ini? Oke. Kalau dari saya sendiri itu lebih ke konsisten ya. Jadi jangan sampai juga kita pindah-pindah bisnis kalau misalnya
kitanya sendiri itu sudah yakin di bisnis itu, kecuali kitanya sendiri belum cinta di bisnis itu. Baik. Lalu yang kedua, fokus ya, luangkan waktu gitu, jangan sampai tidak meluangkan waktu untuk itu, ya gimana kita mau belajar dalam menjalani bisnis itu. Maka semakin kita fokus, semakin kita memberikan waktu kita ya yang sangat berharga ini untuk fokus kita terhadap bisnis, saya yakin kesuksesan pasti akan ada. Baik, wow, itu teman-teman ya, konsisten, fokus. Betul. Itu harus dipegang supaya bisnisnya bisa berkelanjutan dan tolong, kata Mas Raja, jangan ganti-ganti bisnis. Iya, supaya maju ya Mas ya. Betul. Betul, oke. Tapi satu lagi nih, Baik. boleh merambah bisnis kalau misalnya yang satu sudah dirasa bagus, dirasa mature, dirasa sudah oke, bisnisnya sudah jalan, baru kita menambah bisnis. Oke, yang pasti teman-teman semuanya harus diperhitungkan secara matang ya Mas Raja ya. Ya. Oke, selanjutnya Mas, kira-kira harapan Mas Raja nih untuk jadi mahasiswa capstone yang sedang ada berbakti Ya. di perusahaannya Mas Raja Betul. itu apa saja Mas? Harapan saya itu jangan sampai mereka itu hanya berpikir studinya saja. Hanya menyelesaikan kuliah saja. Tapi saya rasa pengennya jiwanya tuh sudah terbentuk menjadi pengusaha atau menjadi manajer profesional. Baik. Ya, di sana. Lalu juga untuk agribisnisnya sendiri saya rasa sudah sangat-sangat berkembang dan mudah-mudahan terus berkembang. Oke Mas. Betul. Terima kasih nih. Saya coba mau tanya, Sobat Osagri juga pasti pengen tahu kan, menurut Mas Raja, kinerja mahasiswa agribisnis yang capstone sejauh ini bagaimana Mas? Kalau menurut saya sejauh ini mereka kalau di awal itu masih mungkin meraba-raba. Akan tetapi semakin lama mereka ada di lapangan, tentunya semakin bisa melebur di lapangan. Itulah pentingnya kerja lapang atau pentingnya pengalaman di lapangan. Ya, sehingga mereka sendiri bisa mencoba untuk mensinkronisasi apa yang mereka dapat di kampus sehingga ya disinkronkan dengan apa yang mereka dapatkan atau rasakan di lapangan sehingga oh iya benar ya gini. Oh iya berarti ini salah ya. Nah, anak-anak daripada mahasiswa capstone pun gitu itu sudah jauh lebih menguasai lapangan. Baik, Ya, setelah ada di lapangan kurang lebih sekitar 3 bulan. 3 bulan. Mungkin. Baik teman-teman itu ya. Jadi kalau buat teman-teman dari Departemen Agribisnis atau departemen lain yang punya program capstone harus seperti itu teman-teman, bahwa awalnya mungkin meraba-raba tapi makin kesini menunjukkan potensi yang semakin berkembang seperti itu Mas Raja ya. Betul. Oke, yang terakhir nih Sobat Osagri, saya mau tanya ke Mas Raja, harapannya Mas Raja untuk Departemen Agribisnis IPB. Untuk Departemen Agribisnis IPB sih itu sudah sangat baik dari dulu. Cuma harapan lebih lanjutnya mungkin saya ingin banyak agribisnis Departemen Agribisnis ini banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain, Oke. baik itu perusahaan alumni ataupun perusahaan luar, ya. Dalam dunia agribisnis yang sangat luas, subsistem agribisnis dari mulai hulu ke hilir, agar untuk memperluas wawasan ya dalam relevansi di materi kampus gitu. Karena di agribisnis sendiri itu bukan terlalu banyak sekali ekonominya. Betul. Nah, saya ingin ekonomi itu mereka bisa langsung terapkan di lapangan dan mereka langsung berpikir bahwa kita harus punya perusahaan. Baik. Tidak punya perusahaan, kita harus mengembangkan perusahaan yang tidak baik misalnya. Pada saat misalnya kita menjadi manajer, saya harus kembangkan ini. Nah, itu dari mana didapatnya ya, maka saya berharap manajemen ataupun pengurus daripada agribisnis itu lebih memperluas jaringan dalam bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada. Baik. Tentunya di Indonesia. Ya. Pada saat sekarang ada capstone sendiri itu sangat luar biasa. Karena rasa-rasanya zaman saya belum ada. Iya, Mungkin pada saat zaman saya sudah ada itu lebih luar biasa lagi. betul. Baik. Nah, ini udah menunjukkan perkembangan yang baik
ditambah lagi itu sih kalau menurut Baik, saya. siap. Terima kasih Mas Raja. Mungkin kata-kata terakhir untuk memotivasi Sobat Osagri, silahkan Mas. Apapun konteksnya silahkan sampaikan ke Sobat Osagri yang bisa Mas Raja sampaikan. Oke. Kalau dari saya itu hanya eh apa ya, bisa dibilang wejangan kecil Ya, baik. bahwa 1.000 langkah pun itu diawali dengan satu langkah. Maka ya kita harus melangkah dulu. Gak mungkin tiba-tiba jadi apa itu tidak mungkin. Betul. Ya. Dan do the best for ourselves. Lakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Jangan melakukan sesuatu yang terbaik untuk dilihat orang. Karena kenapa? Suatu saat kalau misalnya kita gagal, itu akan ditertawakan. Tapi kalau kita lakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri, pada saat kita gagal, itu hanya kita yang tahu. Tapi pada saat kita sukses, orang lain itu bisa merasakan dampaknya itu. Baik, wow sekali Sobat Osagri. Ini adalah salah satu alumni Departemen Agribisnis yang sangat menginspirasi, bukan? Seperti itu teman-teman. Kita sampai di bagian akhir. Terima kasih Mas Raja sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Semoga selalu sukses untuk Amin. Agrostera Groupnya. Dan barangkali ada kerjasama lanjut di kesempatan berikutnya. Amin. Salam Osagri, obrolan seputar agribisnis. Dadah.